Bab 3727 masing-masing memiliki cita rasanya sendiri. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Kau adalah seorang iblis yang terhormat. Jangan ikut campur dalam perselisihan manusia kami. Kami hanya menginginkan anak ini. Mundurlah segera. Atau kau, Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan, tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Yang Mulia Tianfeng menunjuk Qin Chen dan berkata, jika Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan tidak setuju, maka kita harus bertarung. Namun, 9 kehidupan saja mungkin tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Wajah Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan berubah. Bagaimana mungkin ia bisa melawan begitu banyak Yang Mulia? Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Bagaimana menurutmu? Teriak Yang Mulia Dunkong. Setiap kata berubah menjadi jimat Dao. Ia terlalu kuat. Kata-katanya mampu menaklukkan dunia. Bahkan memaksa Dao Surgawi keluar dari jalurnya dan membuatnya bergetar hebat. Momentum ini sungguh mencengangkan. Membawa keputusasaan. Apakah kalian semua di sini untukku? Qin Chen melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Menghadapi begitu banyak Yang Mulia, tatapannya dingin dan tak kenal takut. Jika hanya satu atau dua orang, ia mungkin bisa melawan. Tetapi dengan begitu banyak Yang Mulia, ia tahu sekuat apapun ia tak akan mampu melawan. Ia bahkan akan melibatkan Ruyue dan yang lainnya. Benar, Yang Mulia Tianfeng menggelegar. Tapi aku hanya satu. Dengan begitu banyak Yang Mulia, yang mana yang harus kuikuti? Qin Chen mencibir. Ini, semua orang saling menatap. Memang, ada terlalu banyak Yang Mulia yang hadir. Tidak pantas bagi mereka untuk membawa Qin Chen pergi. Bagaimana kalau begini? Biar aku yang mengusulkan pertarungan. Siapapun yang menang, aku akan ikut. Bagaimana? Tanya Qin Chen dengan tenang. Hahaha. Bocah ini benar-benar ingin kita saling membunuh. Apa kau pikir kita bisa melakukan provokasi kecil ini? Yang Mulia Tianfeng mencibir. Apapun yang terjadi, ayo kita kalahkan dia dulu. Boom! Yang Mulia Dunkong menyerang. Tangannya yang besar terjulur seolah melintasi kehampaan. Langsung muncul di hadapan Qin Chen. Tiba-tiba, sesosok melintas di hadapan Qin Chen, menangkis serangan itu. Itu adalah Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan. Ledakan, dampak mengerikan itu menyapu, mengguncang seluruh rumah Guanghan dengan dahsyat. Di kejauhan, sebagian rumah Guanghan langsung meledak, lenyap tak berbekas, meninggalkan banyak korban tewas dan luka-luka. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan, apakah kau benar-benar bertekad menjadikan kami musuhmu? Tanya Yang Mulia Dunkong dingin. Yang Mulia Iblis 9 Kehidupan tetap diam. Tetapi Qin Chen mendekat. Tatapannya dingin saat ia bertanya. Apakah kau Yang Mulia Dunkong dari kuil Dewa Kekosongan? Benar, kau telah membunuh begitu banyak orang dari rumah Guanghan. Tidakkah kau pikir itu berlebihan dan kejam? Tanya Qin Chen dengan marah. Pasukan manusia papan atas ini sudah bertindak terlalu jauh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa penduduk rumah Guanghan. Dalam satu serangan, setidaknya 100.000 orang tewas. Hahaha. Berlebihan. Mereka hanya beberapa semut yang mati. Kata Yang Mulia Dunkong. Tatapannya merendahkan. Hatinya sama sekali tidak peduli dengan kematian penduduk rumah Guanghan. Mengapa kau pikir kau bisa hidup damai dan sejahtera di 4 alam surgawi ini? Ini semua berkat kami. Pasukan tertinggi di alam surgawi. Yang berada di garis depan medan perang 10.000 ras. Melindungimu dari serbuan para iblis. Kalau tidak, 4 alam surgawi itu pasti sudah runtuh sejak lama. Dan di mana kau sekarang? Kejam. Semua alam surgawi dilindungi oleh kami. Kami telah membayar begitu mahal. Jadi wajar saja kami memiliki kuasa atas hidup dan mati. Kata Yang Mulia Dunkong dengan bangga. Ketika ia mengatakan ini, para Yang Mulia lainnya di sekitarnya diam tak bersuara atau menunjukkan ekspresi apapun. Jelas-jelas menyetujui kata-katanya. Di mata para Yang Mulia ini, 4 alam surgawi hanyalah taman belakang umat manusia mereka. Tempat yang hanya dihuni oleh semut-semut yang sangat rendah hati. Tanpa kontribusi mereka, 4 alam surgawi pasti sudah runtuh sejak lama. Dan mereka bahkan takkan mampu bertahan di sini. Hati Qin Chen mencelos. Ia tak percaya bahkan pasukan manusia papan atas pun memiliki filosofi seperti itu. Hal itu membuatnya merinding. Baiklah, hentikan omong kosongmu dan datanglah. Jangan khawatir.
Istana Dewa Kekosongan kami dan pasukan lainnya juga peduli dengan umat manusia. Kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kami hanya punya beberapa hal yang perlu kami pahami dan akan membawamu kembali untuk diinterogasi. Dengan ini, Yang Mulia Dunkong menyerang lagi. Tatapannya tertuju pada Qin Chen, mencengkeramnya. Ledakan, aura tak berujung mendidih, hukum berputar, dan gemuruh menggema di mana-mana. Tatapan Yang Mulia Iblis Sembilan Kehidupan menjadi dingin, dan ia hendak menyerang. Tetapi Yang Mulia Angin Langit bergerak. Dengan suara mendesing, ia muncul di samping Yang Mulia Iblis Sembilan Kehidupan. Tiba-tiba, hukum angin yang tak terbatas berputar di sekelilingnya. Dengan suara mendesing, penghalang angin terangkat, mencoba menahan Yang Mulia Iblis Sembilan Kehidupan. Di telapak tangan Yang Mulia Angin Langit, kekuatan angin tak terbatas berkumpul dan mengembun, membentuk sangkar. Pada saat yang sama, Yang Mulia Tianfang, Si Wuming, dan para master lainnya juga melangkah maju, mendekat untuk mencegah Raja Racun Kekacauan mengambil tindakan. Yang Mulia Juesan, bagaimanapun, mencibir dalam hati dan berdiri di samping, menolak untuk mengambil tindakan. Dia tahu hanya ada satu Qin Chen. Meskipun Yang Mulia lainnya mungkin menonton, mereka tidak akan pernah membiarkan Yang Mulia Dunkong membawa Qin Chen pergi. Mereka akan terlebih dahulu menghadapi Raja Iblis Sembilan Kehidupan. Boom! Yang Mulia Dunkong mengaktifkan hukum ruang tanpa batas. Dan tiba-tiba, Qin Chen merasa seolah-olah terjebak dalam rawa tak berujung, tidak dapat bergerak. Kekuatan ruang di sekitarnya dengan liar membatasinya, bahkan menolak kekuatan Dao Surgawi. Membentuk domain unik Yang Mulia Dunkong. Tidak bagus. Chen, Yu Qiansui dan yang lainnya berteriak kaget. Wajah mereka berubah drastis. Mereka ingin menyerang, tetapi Yang Mulia lainnya menekan mereka. Boom! Bahkan formasi yang rusak yang dibentuk oleh aura Taiyin Liuli tertinggi langsung hancur. Jumlah Yang Mulia ini terlalu banyak. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan aura Taiyin Liuli tertinggi yang telah ada selama ribuan tahun? Terlebih lagi, aura itu diaktifkan oleh Yu Qiansui. Di bawah aura seperti itu, bahkan Ji Wuxue dan yang lainnya merasa tercekik, tak mampu menahan tekanan yang mengerikan. Mereka adalah Yang Mulia dari kekuatan tertinggi alam surgawi, terlalu kuat untuk dikalahkan dengan mudah. Hanya setelah mereka menembus ke alam Yang Mulia, barulah mereka memiliki kesempatan. Dan sekarang, dengan begitu banyak master yang menekan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bergerak? Hei, gadis kecil ini memancarkan aura yang luar biasa, seolah-olah dia adalah kekuatan kuno. Aura ini sungguh mengerikan. Mungkinkah dia keturunan dari suatu kekuatan kuno yang agung? Yu Qiansui dan yang lainnya mengancam untuk melawan. Langsung membuat banyak master yang mulia yang hadir khawatir. Si Wuming dan yang lainnya memandang dengan ekspresi gemetar. Aura Yu Qiansui, Ji Wuxue, dan yang lainnya membangkitkan perasaan istimewa. Getaran di hati mereka. Ini bukan masalah kecil. Terlebih lagi, kecantikan Yu Qiansui, Ji Ruyue, dan yang lainnya yang memukau juga menarik perhatian para master mulia ini, memancarkan secercah kegembiraan. Mereka semua adalah master mulia, mendominasi medan perang semua ras, dianggap sebagai yang teratas di antara umat manusia. Mereka telah melihat begitu banyak wanita cantik, tetapi bahkan melihat Yu Qiansui, Ji Ruyue, dan yang lainnya, hati mereka masih berdebar-debar. Bukan hanya Yu Qiansui dan yang lainnya di medan perang, Master Istana Guanghan, Ji Hongchen, Wei Siqing, Murong Bingyun, para saudari Kingsui, dan yang lainnya semuanya memiliki pesona unik dan temperamen yang luar biasa, yang membuat hati mereka berdebar. Bab 3728 Apa maksud orang itu? Tak pernah kusangka perjalanan ke alam surga timur akan membuahkan hasil seperti ini. Mata para bangsawan ini berbinar, masing-masing sedikit tergoda. Namun, mereka harus menangkap Qin Chen terlebih dahulu dan mengklarifikasi situasi spesifik di alam surga timur. Adapun para wanita lainnya, mereka masih siap membantu. Mengingat kekuatan dan kontribusi mereka di alam surga, mereka pasti tidak akan menyerah dan menawarkan. Dengan pikiran ini, tatapan mereka tertuju pada Yang Mulia Dunkong, menyaksikan bagaimana ia akan menangkap Qin Chen. Ledakan, hukum ruang yang mengerikan menyelimuti Qin Chen,
membuatnya tak bisa bergerak. Apakah ini pembantaian berdarah lagi? Hati Qin Chen membeku karena amarah. Ia tak pernah membayangkan bahwa apa yang disebut pasukan manusia papan atas akan berperilaku seperti ini. Meskipun tidak semua orang yang hadir siap menyerangnya, Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya tetap mengecewakannya. Ia tak bisa mengikuti orang-orang ini kembali ke faksi mereka kecuali ia mati. Ledakan, aura mengerikan melonjak di dalam tubuh Qin Chen. Bahkan menghadapi begitu banyak venerable, ia harus bertahan. Berharap kucing hitam besar itu bisa membawa yang lain pergi. Pada saat ini, Yu Qiansui dan yang lainnya juga menatap kucing hitam besar itu. Menatapnya dengan penuh harap. Karena, jika ada satu orang di sana yang bisa mengubah situasi, itu adalah kucing hitam besar itu. Sial, kenapa kalian semua menatapku? Gumam kucing hitam besar itu dari kejauhan. Biarkan aku, Master Kucing, mencari tahu sesuatu. Aura apa itu? Tiba-tiba, mata kucing hitam besar itu berkedip, dan ia menatap ke kejauhan dengan ekspresi aneh. Sebenarnya, wus, sosok kucing hitam besar itu melesat, lenyap di udara tipis. Di langit, Yang Mulia Dunkong mengulurkan tangan dan meraih Qin Chen. Tatapan Qin Chen dingin, dan ia telah mengaktifkan pedang berkarat misterius di dalam tubuhnya, hendak membalas. Berhenti, ledakan, sebuah teriakan marah bergema, dan di kejauhan, cahaya surgawi yang berkilauan menyambar. Kemudian, sesosok tiba-tiba muncul, menembus kehampaan dan turun langsung ke sini. Sebuah pagoda muncul di tangannya, dan ia memancarkan aura seorang yang mulia. Yang mulia lainnya, dan seorang yang mulia manusia tingkat puncak. Saat ia menyerang, pagoda itu bersinar. Aura dahsyat mengguncang langit dan bumi. Boom! Serangan Yang Mulia Dunkong langsung terblokir. Sebuah pagoda, dihiasi dengan simbol-simbol kuno, memancarkan aura abadi. Aura dahsyat dari kekuatan Yang Mulia juga menyebar, seolah-olah makhluk agung telah turun. Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya menatap pendatang baru itu dengan takjub, termasuk Yang Mulia Juesan, karena mereka semua mengenali asal-usul pagoda di hadapan mereka. Pagoda Orang Suci Kuno, harta karun paling berharga dari karya surgawi. Pagoda Orang Suci Kuno, apakah orang ini seorang master karya surgawi? Qin Chen terkejut, menatap sosok di hadapannya. Master, seru Saint Lord Yao Guang dengan takjub. Ekspresinya terukir kegembiraan. Pendatang baru itu tak lain adalah Guru Saint Lord Yao Guang, Yang Mulia Zenyan. Yang Mulia Zenyan, seorang guru mulia manusia tingkat atas dalam karya surgawi, telah termasyhur di alam surgawi selama ratusan ribu tahun. Seorang ahli persenjataan tertinggi. Karya surgawi menyediakan senjata dan harta karun suci di medan perang semua ras, menjadikannya dikenal oleh banyak faksi. Yang Mulia Zenyan melirik Tuan Suci Yao Guang, dengan sorot lega di matanya. Ia hanyalah seorang murid kecil. Dan karena kesalahannya, ia dikirim ke istana Guanghan di alam surga timur. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, ia akan berkembang hingga titik ini. Hal itu membuatnya merasa lega. Ia merasa gembira, namun, ia tidak berbicara. Sebaliknya, ia menatap Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya dengan tenang dan berkata, "Semuanya, orang ini adalah murid Tiangongku. Jika kalian ada keperluan, silakan datang ke Tiangongku dan bertanya. Mengapa repot-repot berkelahi dan membunuh di alam surga timur dan mengganggu stabilitas alam surga?" Ia berkata demikian, sendirian menghadapi banyak guru di hadapannya. Hahaha, Yang Mulia Zenyan, orang ini adalah murid Tiangongmu. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Kata Yang Mulia Dunkong dengan suara berat. Lagi pula, pihak lain adalah anggota Tiangong, dan kuil Susennya tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Orang ini bergabung dengan cabang Tiangong kami ketika ia berada di rumah Guanghan dan menjadi putra suci cabang Tiangong kami. Saya yakin dengan tingkat pengetahuan Anda yang luas, Anda pasti menyadarinya, kata Yang Mulia Zenyan. Jadi itulah yang Anda bicarakan. Yang Mulia Dunkong mengangguk dan berkata, tentu saja kami pernah mendengar tentang ini. Namun, seperti yang kita semua tahu, yang disebut Putra Suci Tiangong hanyalah seorang murid yang direkrut oleh cabang Tiangong di prefektur Guanghan. Sejauh yang kita ketahui, siapapun yang ingin benar-benar bergabung dengan Tiangong,
Seperti pergi ke markas Tiangong untuk dibaptis dan diumumkan kepada dunia. Belum pernah ke sana. Oleh karena itu, anak ini tidak dapat dianggap sebagai murid sejati Tiangong Anda, melainkan hanya status cadangan. Organisasi tingkat atas seperti Tiangong sangat sulit untuk dimasuki. Meskipun Qin Chen adalah putra suci cabang prefektur Guanghan, pada prinsipnya, ia bukanlah murid sejati Tiangong. Jika tidak, ada terlalu banyak murid Tiangong di dunia. Di mata dunia, hanya mereka yang telah keluar dari markas Tiangong, atau telah memasuki markas untuk pelatihan lebih lanjut dan secara terbuka mengumumkan diri mereka sebagai murid sejati Tiangong, yang dianggap sebagai murid sejati Tiangong. Bagaimanapun juga, Qin Chen adalah murid Tiangong kami. Jika kau mengunjungi prefektur Guanghan, aku berjanji atas nama Qin Chen bahwa kau akan diterima. Namun, jika kau datang ke sini untuk berkelahi, Tiangong tidak akan pernah menoleransinya. Kata Yang Mulia Zhenyan dengan suara berat. Yang Mulia Zhenyan, apakah kau bermimpi? Meskipun kau anggota Tiangong, kami menduga orang ini memiliki beberapa rahasia iblis. Jadi kami ingin membawanya kembali untuk diinterogasi. Terlepas dari apakah dia murid Tiangong atau bukan, siapapun yang memiliki hubungan dengan iblis. Apa? Kau pikir kau bisa sendirian menghadapi begitu banyak dari kami? Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya mencibir. Meskipun Yang Mulia Zhenyan berasal dari Tiangong dan memegang posisi terhormat, dengan begitu banyak dari mereka yang hadir, apakah mereka benar-benar takut padanya sendirian? Bahkan Tiangong pun tidak dapat mengendalikan begitu banyak pasukan teratas mereka. Semuanya. Aku di sini bukan hanya untuk menyampaikan pesan dari Tiangong, tetapi juga pesan dari orang lain, kata Yang Mulia Zhenyan dengan serius. Yang mana, semua orang terkejut. Lalu pelangi ilahi melintas di mata mereka, memperlihatkan ekspresi serius. Maksudmu? Ya, pesan dari Dewa Xiao Yao Agung, kata Yang Mulia Zhenyan. Boom, tiba-tiba, kerumunan itu riuh. Pesan dari Dewa Xiao Yao Agung. Nama ini terasa berat di hati semua orang. Banyak yang bahkan mundur beberapa langkah. Ekspresi gelisah mereka terlihat jelas. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia Xiao Yao? Dia hanyalah makhluk yang telah naik dari alam bawah. Sejak kapan kekuatan alam surgawi kita harus bertindak sesuai keinginannya? Yang Mulia Dunkong mendengus dingin. Di mata para veteran alam surgawi tingkat atas ini, Yang Mulia Xiao Yao masih sangat tidak puas. Siapa yang menjelek-jelekkan guru? Tepat saat Yang Mulia Dunkong menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara dingin tiba-tiba menggema di seluruh alam surgawi timur. Bab 3729 lupa bisnisnya. Siapa itu? Semua orang terkejut. Suara ini bergema di seluruh alam surga timur, bergemuruh dan menggelegar, membanjiri pikiran mereka, bahkan tak mampu menghalanginya. Boom! Suara berat ini bergema di benak banyak master venerable manusia tingkat puncak yang hadir, seolah-olah berdenging tepat di samping telinga mereka. Seluruh alam surga timur berderak dan berderak, seolah-olah akan hancur berkeping-keping oleh suara ini. Aura ini begitu mengerikan sehingga setiap orang yang hadir merasakan getaran tajam di dalam jiwa mereka, rasa tertindas di lubuk hati mereka. Implikasi dari kata-kata pihak lain sangat mengerikan, membuat Venerable Dunkong dan yang lainnya ketakutan. Menjelek-jelekkan Master. Siapakah Master ini? Mungkinkah itu Sang Maha Agung yang bebas dan mudah? Desis. Informasi tentang Sang Maha Agung yang bebas dan mudah membanjiri pikiran mereka. Dan banyak yang tersentak kaget. Wajah mereka pucat. Mungkinkah orang itu telah tiba? Siapakah orang ini? Sedang bermain trik? Tanya Venerable Dunkong dengan suara berat. Tak mampu menjaga ketenangannya. Yang Mulia Dunkong, diamlah. Jika memang orang itu yang datang, aku khawatir akan terjadi bencana besar. Yang Mulia Tian Feng buru-buru menyampaikan pesan. Apa yang kau takutkan? Alam surga timur hanya mampu menahan aura yang mulia manusia tingkat puncak. Bagaimana mungkin orang itu turun ke sini? Jika mereka turun dengan paksa, alam surga timur akan hancur berkeping-keping. Sebuah tanggung jawab yang tak seorang pun mampu tanggung. Yang Mulia mendengus dingin. Inilah keyakinannya. Karena ia tahu betul bahwa mereka yang berada di luar puncak yang mulia manusia tak akan pernah bisa turun. Namun ia tak takut pada mereka yang berada di bawah puncak. Sombong sekali. Beraninya kau menjelek-jelekkan guruku di depanku.
Sepertinya aku jarang melintasi alam surga. Dan tak seorang pun mengingat keagunganku lagi. Boom! Sebuah kekuatan tak terlihat turun. Dan pagoda suci kuno di tangan Yang Mulia Zenyan tiba-tiba membubung tinggi. Pelangi ilahi meletus dari pagoda suci kuno, bergemuruh dan bergetar di kehampaan. Lebih jauh lagi, sebuah kekuatan khusus muncul dari pagoda suci kuno, membentuk lorong dimensi seperti kehampaan. Dari lorong ini, sesosok besar tampak perlahan mendekat. Pelangi emas yang menyilaukan memancar darinya. Cahaya yang menyilaukan. Hanya satu sosok. Dan alam surga timur bergemuruh dan meraung. Seolah-olah akan meledak. Aura ini mengerikan. Menekan segalanya. Bahkan yang terhormat seperti Yang Mulia Racun Kekacauan tidak dapat menahannya. King Qiuzi dan Yang Mulia Iblis Sembilan Kehidupan merasakan darah mereka melonjak. Dan dengan erangan teredam, kedatangan sosok ini benar-benar telah mengaduk darah iblis di tubuh mereka. Mungkinkah orang itu, Yang Mulia Iblis Sembilan Kehidupan ketakutan? Qin Chen benar-benar terkejut. Aura yang begitu mengerikan. Jelas jauh melampaui Yang Mulia Iblis Sembilan Kehidupan. Yang Mulia Kekosongan melarikan diri. Dan yang lainnya. Dan jelas di luar jangkauan Yang Mulia Manusia Puncak. Siapa? Siapa yang datang? Makhluk kuat yang melampaui puncak Yang Mulia Manusia. Tidakkah dia takut bahwa alam surga akan runtuh dan menjadi reruntuhan lagi? Yang Mulia Zenyan, apa yang kau lakukan? Menggunakan kekuatan pagoda orang suci kuno untuk memaksa orang itu turun. Kau mencoba menghancurkan surga. Apa kau tidak takut dihukum? Yang Mulia Dunkong meraung. Aura ini terlalu mengerikan. Jika pihak lain turun, siapa yang tahu kerusakan dahsyat apa yang akan ditimbulkan? Ia meraung. Semuanya, ikuti aku dan hentikan orang ini turun. Dengan suara mendesing, 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 ia menyerang lagi dan lagi. Aura yang bergemuruh dan mengerikan membubung ke langit, seperti naga yang menari, membombardir pagoda orang suci kuno, berusaha mencegah pihak lain masuk. Namun, momentum yang terpancar dari pagoda orang suci kuno terus meningkat, membuat kekuatannya sama sekali tidak dapat mencapainya. Semburan energi belaka menghalangi serangan Yang Mulia Dunkong. Terlalu kuat, langit seakan runtuh di bawah kekuatan dahsyat ini. Boom! Awan gelap bergulung di atas kepala. Sebuah bencana surgawi terbentuk. Retakan besar menjulang, seperti rahang hitam yang menganga dan ganas. Ini adalah reaksi hukum alam surgawi. Makhluk yang sangat kuat akan memasuki alam ini, menyebabkan langit dan bumi takut akan ancaman yang dahsyat. Makhluk setingkat Yang Mulia, di luar kendali aturan, secara inheren mengganggu keseimbangan. Namun, bahkan bagi para master di puncak Yang Mulia Manusia, Dao Surgawi setidaknya dapat menahannya. Tetapi begitu seseorang melampaui puncak Yang Mulia Manusia, kekuatan Dao Surgawi saat ini akan tak tertahankan, berpotensi hancur di tempat. Apakah orang ini gila? Apakah dia bersedia mengambil risiko murka dunia? Para wanita, Ji Wuxue, dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan ini. Di bawah aura agung ini, semua orang merasa lemas. Beberapa bahkan merasakan dorongan untuk jatuh ke tanah. Pada saat itu, sesosok agung akhirnya muncul dari alam itu. Bas, cahaya keemasan memancar, menampakkan seorang pria yang sangat tampan berjubah emas, berkilau dan flamboyan. Rambut pirang panjangnya berkibar-kibar, menunjukkan perlawanan yang tak terkendali. Namun, semua itu hanyalah pelengkap dari kehadirannya yang luar biasa. Dengan suara gemuruh, ia muncul di antara langit dan bumi. Bang, bang, titik titik, titik. Alam surgawi timur terguncang oleh gemuruh dan ledakan dahsyat. Dao surgawi yang tak mampu menahan tekanan, musnah. Jinlin, kau, iblis, telah dengan paksa memasuki alam surgawi timur, menyebabkannya hancur sekali lagi dan jatuh ke dalam kehancuran. Apa kau tidak takut akan hukuman? Yang Mulia Dunkong meraung ngeri. Mereka tak pernah menyangka makhluk sekuat Jinlin berani memaksa masuk ke alam surgawi timur. Diam, Jinlin menatap Yang Mulia Dunkong dengan jijik. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyerbu tubuhnya, membuatnya muntah darah. Wajahnya pucat pasi. Ia terhuyung mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Tatapan mata saja telah melukainya. Para venerabel lainnya menatap sosok mengerikan ini dengan kaget dan marah, tetapi tak berani bicara. Boom! Alam surga timur meraung tanpa henti.
seolah-olah hampir meledak. Alam itu praktis tak mampu menahan tekanan. Aura primordial memancar. Sumber kekuatan Dao surgawi. Mengancam akan hancur. Kau lupa urusanmu. Jin Lin tiba-tiba menatap langit. Sebuah harta karun berbentuk persegi muncul di tangannya. Harta karun ini memancarkan 10 warna cahaya. Keindahan yang menakjubkan. Dipenuhi dengan sumber kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu harta karun ini muncul, alam surga timur yang sebelumnya bergejolak tiba-tiba memancarkan aura yang membakar. Seolah-olah Dao surgawi terpaku pada kubus ini. Qin Chen merasa jika Dao surgawi memiliki kesadaran, napasnya akan menjadi sangat berat. Bab 3730 Asal-usul alam semesta. Apa ini? Qin Chen menatap kubus itu dengan kaget. Merasakan tarikan kuat ke arahnya. Bahkan ke arah pohon iblis Myriad Words di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Menarik perhatiannya. Ini jelas semacam harta karun tertinggi. Ji Wuxue dan yang lainnya juga mendongak. Hanya dengan sekali pandang, pikiran mereka teralihkan. Sama sekali tidak menyadari keberadaan para master terhormat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Ini, Yang Mulia Juesan dan yang lainnya juga melihat kubus itu dan, seperti Qin Chen, raut. Wajah linglung terpancar. Qin Chen, yang kini telah pulih sepenuhnya, tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati. Apa-apaan ini? Begitu memikat hingga benar-benar memikat. Asal mula alam semesta, seru Yang Mulia Dunkong. Yang lainnya juga tersadar. Mendengar nama itu, mereka semua terkejut. Hati mereka bergetar. Kegembiraan mereka tampak jelas. Memang, inilah asal mula alam semesta. Mengapa kau menginginkannya? Jin Lin tersenyum, memegang kubus itu dan melirik Yang Mulia Juesan dan yang lainnya. Tiba-tiba, kegembiraan di mata Yang Mulia Juesan dan yang lainnya memudar. Sial. Dengan monster seperti sisik emas menghalangi jalan mereka, siapa yang berani menyerang? Namun, tatapan mereka tetap tajam, tak mampu berpaling. Asal mula alam semesta, ini adalah entitas legendaris. Mirip dengan asal mula langit, yang lahir di alam semesta. Asal mula ini adalah inti alam semesta, juga dikenal sebagai inti langit dan bumi. Baik alam iblis, dunia bawah, maupun 4 alam surgawi. Semuanya merupakan bagian dari alam semesta dan memiliki asal mula alam semesta. Namun, asal mula ini sangat berharga dan mustahil diperoleh. Ia seperti asal mula langit. Siapa yang bisa mendapatkannya dengan mudah? Dari mana sisik emas mendapatkan asal mula alam semesta ini? Apakah dia mencoba menggunakannya untuk menguras kekuatan alam langit timur? Ini pengkhianatan terhadap umat manusia. Terlalu berlebihan. Aku tahu sisik emas, sebagai iblis, memiliki ambisi jahat. Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya bersemangat. Namun tatapan mereka dingin. Mereka diam-diam berkomunikasi. Mata mereka berkobar penuh gairah. Mereka semua tahu bahwa jika mereka dapat memurnikan esensi kosmik ini, kultivasi mereka pasti akan meroket. Lebih dari segalanya, mencapai ranah venerabel bumi adalah hal yang mudah. Yang terpenting, setelah mereka melahap esensi kosmik, mereka bahkan dapat mengendalikan seluruh dunia ini, menjadi penguasanya. Tentu saja, esensi kosmik di tangan Jin Lin tidak lengkap dan sangat primitif. Kemungkinan besar berasal dari ranah kosmik yang telah runtuh. Mustahil untuk mengungkapkan tingkat yang jauh lebih tinggi. Meski begitu, itu adalah harta karun yang menantang surga. Cukup untuk memacu para pemimpin faksi utama untuk memperebutkannya. Qin Chen, setelah juga mengetahui asal-usul inti ini dari ingatan venerabel pil racun surgawi, dipenuhi rasa gentar. Mungkinkah Jin Lin bermaksud menggunakan inti ini untuk mengekstrak esensi alam surga timur? Ini bukan hal yang mustahil. Asal-usul kosmik di tangan Jin Lin tidak lengkap. Agar harta karun seperti ini dapat berkembang, ia harus menyerap asal-usul dengan tingkat yang sama. Asal-usul alam surga timur, yang belum sepenuhnya dipulihkan, adalah yang paling cocok untuk diserap. Setelah diserap dan diintegrasikan ke dalam asal-usul kosmik, mungkin akan diperbaiki sepenuhnya, yang niscaya akan jauh lebih bermanfaat bagi seorang master seperti Jin Lin. Tatapan Qin Chen menjadi dingin. Jika itu terjadi, alam surga timur akan benar-benar hancur. Kau tidak berpikir aku berniat melahap asal-usul alam surga timur, kan? Jin Lin mencibir.
melirik kerumunan. Boom! Tiba-tiba ia melemparkan asal-usul kosmik di tangannya. Dan sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya. Krek, krek, krek. Tiba-tiba, asal-usul kosmik meledak. Serangkaian energi primordial yang menyilaukan menyapu ke segala arah. Kekuatan Dao Surgawi alam surgawi timur terlihat dengan panik menyerap asal-usul kosmik yang tersebar ini. Gemuruh. Saat Dao Surgawi timur terus melahapnya. Alam surgawi timur yang sebelumnya bergetar perlahan-lahan menjadi stabil. Auranya pulih dengan cepat. Ini, Dao Surgawi timur menyerap energi primordial inti ini. Seru Qin Chen takjub. Yang lain juga tercengang. Akhirnya, di depan mata semua orang, kekuatan Dao Surgawi alam surgawi timur sepenuhnya menyerap kekuatan di dalam kotak. Qin Chen merasakan aura seluruh alam surgawi timur tumbuh lebih stabil dan kuat. Dan bahkan kultivasinya sendiri merasakan dorongan untuk menerobos. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Tetapi ini menunjukkan bahwa level alam surgawi timur, pada saat itu, telah meningkat, menjadi lebih lengkap. Gemuruh. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat turun, berlama-lama di sekitar Jinlin. Aura mengerikan Jinlin tiba-tiba surut. Dalam sekejap, ia menjadi tak berbeda dari manusia biasa. Penindasan Dao Surgawi kehilangan sasarannya dan dengan cepat menghilang. Qin Chen tercengang. Jinlin ini tak diragukan lagi adalah seorang guru yang mulia tingkat atas. Namun ia mampu menipu langit dan bumi. Sungguh menakjubkan. Bukan. Ia tidak menipu langit dan bumi. Melainkan dikenali oleh Dao Surgawi alam surga timur. Karena alam surga timur dipelihara oleh esensi kosmik yang dibawa oleh Jinlin. Sampai batas tertentu, kekuatan Jinlin juga terserap. Membuat konfrontasi menjadi kurang intens. Hanya itu, Jinlin tersenyum tenang dan menatap Yang Mulia Dunkong dan rekan-rekannya. Tiba-tiba, bulu kuduk Yang Mulia Dunkong dan rekan-rekannya berdiri. Jiwa mereka gemetar. Bagaimana mungkin, gumam seseorang, Jinlin membawa asal alam semesta. Tetapi alih-alih menyerap asal alam surga timur, ia justru mengintegrasikannya ke dalam alam surga timur, memperkuat kekuatannya. Pengabdian tanpa pamrih ini mengejutkan semua orang. Apa kalian pikir aku akan sehina kalian? Asal mula alam semesta ini diperoleh oleh guruku ketika beliau menghancurkan alam iblis kuno di medan perang semua ras. Beliau secara khusus mengirimku untuk membawanya ke 4 alam surgawi di belakang umat manusia untuk memperbaikinya. Kita berjuang keras demi alam surgawi di garis depan. Namun kalian, di sisi lain, malah memaksa masuk, terlepas dari ketahanan alam surga timur. Manusia yang konyol dan sok. Jinlin menatap dingin Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya. Guruku memerintahkan agar semua Yang Mulia dan Master dari semua kekuatan di alam surgawi dilarang memasuki 4 alam surgawi secara gegabah. Mengapa kalian tidak segera pergi? Kata Jinlin dingin. Ini adalah pengusiran. Mengapa? Dunkong Agung berkata dengan suara berat. Senior Jinlin. Meskipun kami dengan hormat memanggilmu senior atas apa yang telah kau lakukan. 4 alam surgawi adalah milik umat manusia. Kita tidak memasuki tempat ini dengan gegabah. Tetapi karena suatu alasan. Meskipun Xiao Yao Agung adalah salah satu pemimpin yang memulihkan surga. Bukan berarti keempat alam surgawi ini telah menjadi wilayah pribadinya. Kan? Tempat ini tetaplah wilayah umat manusia. Bab 3731 Siapa yang ada di sana tadi? Kata-kata ini langsung mendapat persetujuan dari banyak yang mulia yang hadir. 4 alam surgawi adalah 4 alam umat manusia. Iblis Jinlin ini datang dan menyuruh mereka pergi. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jinlin tersenyum. Menatap Yang Mulia Dunkong. Cahaya dingin samar berkilat di mata emasnya. Sepertinya kaulah yang memfitnah guru tadi. Saat kata-kata itu terucap, Jinlin tiba-tiba menyerang. Wus! Cahaya keemasan menyambar bagai kilat. Tiba-tiba muncul di hadapan Yang Mulia Dunkong. Sebuah medan keemasan tiba-tiba terbentuk di dunia sekitarnya. Raut ngeri melintas di wajah Yang Mulia Dunkong. Ia tak pernah menyangka Jinlin akan menyerangnya seperti ini. Senior Jinlin, aku adalah murid kuil Dewa Kekosongan. Bagaimana kau akan menjelaskan kepada kami? Kuil Dewa Kekosongan. Karena telah menyerangku. Yang Mulia Dunkong meraung kaget dan marah. Serangkaian hukum spasial yang mengerikan tiba-tiba mengelilinginya. Membentuk inti spasial yang mengerikan.
berusaha melarikan diri dari jangkauan serangan Jinlin. Haha. Jelaskan. Penjelasan apa yang kubutuhkan. Bahkan penguasa kuil Dewa Kekosongan pun tak akan berani bersikap sombong di hadapanku. Kau telah memfitnah guruku. Aku khawatir kuil Dewa Kekosonganmu. Dan aku juga harus berperang dengannya. Jinlin mencibir. Mengabaikan pertahanan lawan sepenuhnya. Kekuatan emas turun. Merobek pertahanan spasial yang dilepaskan oleh Yang Mulia Dunkong bagaikan selembar kertas. Sangat rapuh. Yang Mulia Dunkong ketakutan. Ia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi belum pernah sebelumnya ia merasa begitu takut dan terhina seperti hari ini. Aura kematian langsung turun ke atasnya. Pelangi cahaya keemasan yang tak berujung langsung menembus dagingnya, menyelimuti sekelilingnya. Dengan embusan, kehadiran Yang Mulia Dunkong tiba-tiba berubah menjadi kabut berdarah, lalu perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Jiwanya dan semuanya musnah. Tak ada yang tersisa. Hanya beberapa pecahan yang perlahan menghilang. Hening. Keheningan yang mematikan. Semua orang terkesiap. Tercengang. Seorang yang mulia. Seorang yang mulia dari kuil Dewa Kekosongan. Seorang yang mulia manusia tingkat puncak. Terbunuh seperti itu. Kesabaran seperti itu membuat semua orang merinding. Bulu kuduk mereka berdiri. Gelombang. Ketakutan membuncah dari lubuk hati mereka. Petik 2. Pa. Jinlin bertepuk tangan. Dasar pecundang. Kau bertanya atas dasar apa aku seharusnya. Hanya berdasarkan ini. Apa kau keberatan? Jinlin berbalik. Mata emasnya tertuju pada Yang Mulia Juesan dan Yang Mulia lainnya. Tidak, Senior Jinlin. Kami tidak keberatan. Kami pergi. Pergi sekarang. Senior. Selamat tinggal. Para Yang Mulia yang hadir tak lagi memiliki keberanian untuk tinggal. Mereka berbalik dan menghilang. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Juesan dan yang lainnya lenyap sepenuhnya. Semua bersemangat untuk meninggalkan alam surga timur. Tak berani berlama-lama sedetik pun. Jinlin berbalik. Tatapannya menyapu Qin Chen dan yang lainnya. Lalu berkata sambil tersenyum. Halo semuanya. Namaku Jinlin. Ahli klan iblis paling tak terkalahkan di bawah komando Xiao Yao Supreme. Aku yakin kalian semua pernah mendengar namaku. Perkenalan seperti ini, Guru Qin Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Jinlin, yang sebelumnya dipenuhi niat membunuh, tiba-tiba menjadi begitu tenang. Ia memperkenalkan dirinya tanpa menyebut gelarnya. Sungguh tidak biasa. 9 nyawa dari klan kucing ekor 9. Senang bertemu Senior Jinlin. Raja Iblis ekor 9 bergegas maju dan memberi hormat. Klan kucing ekor 9. Jinlin melirik Raja Iblis ekor 9 dan mengangguk. Sangat langka. Puncak Yang Mulia manusia. Hanya selangkah lagi dari Yang Mulia bumi. Hei. Ada juga garis keturunan rubah abadi ekor 9. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi Yang Mulia. Bukankah ada cukup banyak penguasa klan iblis di sini? Dan mereka semua berasal dari garis keturunan kerajaan klan iblis, kata Jinlin bangga, menatap King Qiuzi dengan kekaguman di wajahnya. Seharusnya kau tinggal selangkah lagi untuk menjadi Yang Mulia. Sayangnya, alam surgawi saat ini menyulitkanmu untuk melangkah. Untuk mencapai status Yang Mulia, yang terbaik adalah meninggalkan 4 alam surgawi dan memasuki wilayah alam semesta primordial, seperti medan perang 10.000 ras. Itu jauh lebih mudah. Dengan bakatmu, kau seharusnya bisa menembusnya dalam 100 tahun. Setelah menyerap kekuatan medan perang 10.000 ras selama 75 tahun. Kata Jinlin terus terang, membuat Qin Chen dan yang lainnya tercengang. Apakah ini akurat dengan tahunnya? Jinlin tidak lagi memancarkan aura apapun. Jika mereka tidak tahu identitas dan kekuatannya, mereka pasti mengira dia hanya omong kosong. Baiklah. Karena kau tinggal selangkah lagi, aku akan membantumu sedikit. Tiba-tiba, Jinlin menegur dengan lembut, bagaikan bel pagi, panggilan bangun, yang memancing renungan mendalam. Qin Chen dan yang lainnya merasa pikiran mereka tenggelam, lalu terbangun kembali, seolah-olah ada sesuatu yang merasuki tubuh mereka. Mereka tidak tahu apa itu, tetapi tampaknya memberi mereka pemahaman baru tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Apakah ini anugerah dari kekuatan sebesar Jinlin? Mata King Qiuzi tiba-tiba menjadi jernih sepenuhnya. Boom! Dalam sekejap,
Aura kekuatan tertinggi mengalir dari tubuhnya, bagaikan dewa. Sementara manusia hanya bisa berlutut dan menyembah. Mulia. Sungguh mulia. King Qiuzi sebenarnya berada di titik kritis ini, hendak menerobos ke alam mulia surgawi. Namun, sebelum ia sempat menerobos, Jinlin mengangkat tangannya lagi. Sebuah dengungan, sebuah kekuatan emas menyelimutinya, mencegahnya menerobos. Meskipun alam surga timur baru saja menyerap esensi alam semesta, menjadi cukup stabil bagimu untuk menerobos ke alam mulia. Alam mulia melampaui dao surgawi. Menerobos ke sini akan merusak dao surgawi alam surgawi. Titik. Lebih baik menunggu sampai kau meninggalkan alam surgawi dan memasuki tanah primordial alam semesta sebelum menerobos ke alam halus. Tiba-tiba, aura King Qiuzi kembali surut, seolah tertahan. Namun, kekuatan samar yang terpancar darinya tak terbantahkan berada di level yang mulia. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. King Qiuzi adalah seorang yang mulia setengah langkah, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa terobosan. Namun, hanya dengan satu teguran dari senior Jinlin, ia langsung tercerahkan dan menerobos. Sungguh tingkat kultivasi yang luar biasa. Terima kasih, senior, kata King Qiuzi penuh semangat sambil membungkuk. Sama-sama, aku juga iblis. Kita semua satu, kata Jinlin bangga. Tatapannya tajam dan agung. Meskipun ia menyembunyikannya dengan baik, Qin Chen bisa merasakan sedikit kesombongan di matanya. Qin Chen, senior ini tampaknya cukup sombong. Ya. Ji Wuxue berbisik pelan. Aku dengar dari para tetua klan bahwa Tuan Jinlin ini adalah yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi. Qin Chen tersentak. Ini adalah seorang master setingkat master istana Dewa Bintang. Ahem. Aku memang seorang yang mulia surgawi. Tidak perlu terkejut. Lagi pula, apa gunanya seorang yang mulia surgawi? Selama aku bersedia menembus ke tingkat tertinggi tidak akan sulit di masa depan. Kata Jinlin dengan bangga. Qin Chen dan Ji Wuxue sweat drop. Pihak lain terlalu kuat. Menguping komunikasi telepati mereka. Tiba-tiba, tatapan Jinlin terfokus. Dan dalam sekejap, ia muncul di samping yang mulia iblis 9 kehidupan. Mengendus dengan hati-hati. Siapa yang ada di sini tadi? Pelangi ilahi berkelebat di matanya. Seolah-olah ia merasakan sesuatu. Bab 3732 berikan saran. Kilatan cahaya cemerlang terpancar di mata sisik emas. Dan mereka langsung melirik Qin Chen dan yang lainnya. Akhirnya berhenti di tempat di depan Raja Iblis 9 kehidupan. Tidak ada kecabulan atau nafsu dalam tatapan mereka. Hanya tatapan tajam. Seolah merasakan sesuatu. Kucing hitam besar, Qin Chen dan yang lainnya. Yang juga menatap jurang yang dalam. Tiba-tiba menyadari, di mana kucing hitam besar. Kapan makhluk ini kabur? Mungkinkah Raja Sisik Emas ini mengenal kucing hitam besar? Sangat mungkin. Kucing hitam besar itu sangat misterius. Meskipun tersegel di alam rahasia iblis surgawi di benua Tianwu, ia sungguh luar biasa. Ia tidak hanya tahu banyak tentang alam surgawi. Ia juga tampaknya memiliki hubungan dengan klan iblis teratas. Kembali di lapangan percobaan surgawi. Kucing hitam besar jelas mengenal leluhur klan iblis. Tindakan sisik emas langsung membuat Qin Chen menyadari bahwa sisik emas kemungkinan besar telah merasakan kehadiran kucing hitam besar. Itulah sebabnya mereka bertindak demikian. Di bawah tatapan sisik emas, wajah Raja Iblis 9 kehidupan menunjukkan ekspresi canggung. Tetapi ia tak berani bergerak. Mata sisik emas itu berkedip-kedip, seolah tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, ia menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangannya. Senior, ada apa denganmu? Tanya Qin Chen dengan berani. Ia merasa bahwa yang mulia surgawi sisik emas ini tampak mudah diajak bicara. Tidak ada. Aku hanya merasakan aura tertentu di sini yang mengingatkanku pada beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan. Sisik emas itu menggelengkan kepalanya. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Qin Chen dan yang lainnya bertanya-tanya. Mungkinkah kucing hitam besar dan sisik emas ini pernah berpapasan sebelumnya? Baiklah. Cukup omong kosongnya. Aku datang ke sini bukan hanya untuk memperingatkan mereka yang datang sebelumnya agar pergi dan tidak menyebabkan kerusakan pada alam surgawi. Tetapi juga untuk melihat seperti apa orang yang dikenali oleh Paviliun Pedang Tongtian itu. Hari ini, aku melihat bahwa mereka memang luar biasa. Ia menatap Qin Chen. Matanya gelap dan keemasan.
Qin Chen tiba-tiba merasa telanjang, seolah-olah ia sedang dimata-matai. Namun, ia tidak tahu apa yang telah dilihat oleh senior sisik emas. Hahaha, aku pamit dulu. Sisik emas itu menatap Qin Chen. Matanya gelap. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Dengan suara dentuman, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pelangi cahaya keemasan dan menghilang ke alam surgawi. Gemuruh, Dao Surgawi meraung. Setelah kepergian Jinlin, Dao Surgawi alam surga timur akhirnya stabil sepenuhnya. Aura kegembiraan melonjak menembus langit dan bumi. Lebih lanjut, Qin Chen dan yang lainnya merasakan bahwa aura dan esensi darah yang mulia Dun Kong yang sebelumnya terbunuh perlahan-lahan diserap oleh Dao Surgawi alam surga timur. Tuan Suci, tubuhmu menyatu dengan Dao Surgawi. Oleh karena itu, jatuhnya seorang Tuan Suci akan merusak Dao Surgawi. Namun, seorang yang mulia adalah makhluk yang melampaui Dao Surgawi, yang menekannya. Namun, esensi yang ditinggalkan oleh jatuhnya yang mulia sebenarnya dapat memelihara Dao Surgawi. Yang mulia. Zenyan mendesah penuh emosi, gemuruh, di tangannya. Pagoda suci kuno melonjak, berputar cepat, dan akhirnya jatuh ke genggamannya. Guru, apakah senior Jinlin akan pergi sekarang? Tuan Suci Yao Guang mendekat dan bertanya dengan bingung. Apa lagi yang kau pikirkan? Senior Jinlin datang ke 4 alam surgawi kali ini. Yang terpenting adalah membawa asal-usul alam semesta. Membuat 4 alam surgawi lebih stabil dan kuat. Serta memperkuat barisan belakang. Kalau tidak, apa kau pikir dia datang khusus untuk menyelesaikan masalahmu? Petik 2. Zenyan Zun tersenyum. Ngomong-ngomong, pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya juga melangkah maju dan memberi hormat kepada Zenyan Zun untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tanpa Jinlin di sini, Qin Chen dan yang lainnya merasa jauh lebih tenang. Kalau tidak, dengan kehadiran seorang yang mulia surgawi, mereka pasti akan merasa sangat gelisah. Selanjutnya, Istana Guanghan mengadakan perjamuan untuk Yang Mulia Zenyan. Jika Yang Mulia Zenyan dari Tiangong tidak membawa serta Yang Mulia Surgawi Jinlin, mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. Mengapa begitu sopan? Qin Chen, kau juga muridku dari Tiangong. Aku di sini atas perintah Tuan Tianzun. Dan aku juga membawa beberapa pesan dari Tuan Tianzun. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, Yang Mulia Zenyan berkata, Senior Zenyan, silakan bicara, kata Qin Chen. Yang Mulia Zenyan berkata, aku mengerti apa yang terjadi padamu di sini. Meskipun 4 alam surgawi telah dipulihkan, dunia ini tidak lagi cocok untukmu. Tuan Jinlin berhasil mengusir orang-orang itu, tetapi beliau tidak dapat menghentikan para pemimpin faksi utama untuk terus mengincarmu. Bahkan klan iblis pun mungkin mengincarmu. Tuan Jinlin sebelumnya mampu mengusir mereka, tetapi beliau mungkin tidak dapat mengusir para penguasa klan iblis. Jika para master teratas klan iblis secara paksa menyerang 4 alam surgawi, 4 alam surgawi yang telah dengan susah payah dipulihkan akan hancur total. Oleh karena itu, demi dirimu, aku sungguh berharap kau dapat meninggalkan alam surgawi timur. Apakah kau mengerti? Yang Mulia Zenyan menatap Qin Chen. Murid, aku mengerti. Qin Chen mengangguk. Yang Mulia Zenyan pada dasarnya menegurnya, bahkan mengusirnya. Namun, Yang Mulia Zenyan ada benarnya. Sekalipun Jinlin dapat mengusir kekuatan Istana Dewa Bintang dan yang lainnya, jika leluhur iblis mengirim para master teratasnya, ia mungkin tidak seberuntung itu. Dengan begitu, bukan hanya paviliun cendinya, tetapi juga 4 alam surgawi akan berada dalam bahaya. Yang Mulia Zenyan mengangguk dan melanjutkan, sebaiknya kau mengerti. Faktanya, situasimu saat ini tidak baik. Jika kau ingin menjadi benar-benar kuat, kau tidak bisa tinggal di 4 alam surgawi ini. Karena dunia ini, sebelum sepenuhnya diperbaiki, akan memengaruhi kultivasimu. Bahkan, jika kau bersikeras menerobos ke sini, itu tidak hanya akan memengaruhi alam surgawi, tetapi juga kultivasimu di masa depan. Kalau begitu, senior, apakah kau ingin kami pergi? Tanya Qin Chen. Bukan aku yang ingin kau pergi. Ini adalah niat Tuan Tianzun dan yang bersisik emas. Senior Xiao Yao Agung, Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Dia adalah sosok terkenal di alam surgawi, yang memulihkan 4 alam surgawi dan merupakan pemimpin umat manusia saat ini.
Bagaimana mungkin dia memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya? Sosok seperti guru agung yang bebas dan mudah dapat menghitung rahasia surga dan memahami cara kerja semua alam. Paviliun Pedang Tongtian adalah salah satu kekuatan terkuat di umat manusia kuno. Jika diprovokasi, tentu saja akan membuatnya khawatir. Yang Mulia Zenyan kemudian menghela napas. Maksud Guru Tianzun adalah bahwa semua yang telah Anda lakukan di alam surgawi telah menarik perhatian banyak kekuatan besar di alam surgawi. Meskipun Guru Tianzun adalah tokoh besar di umat manusia alam surgawi, beliau tidak dapat secara langsung ikut campur dalam perseteruan antar kekuatan besar di alam surgawi. Bahkan Guru Xiao Yao pun tidak dapat secara langsung mengambil tindakan terhadap kekuatan-kekuatan besar di alam surgawi. Dan beliau tidak akan mengambil tindakan atas nama Anda. Qin Chen mengangguk. Ia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Guru agung yang bebas dan mudah telah mengutus Jin Lin untuk berbicara dengannya. Dan itu sudah cukup. Mengapa beliau harus mengambil tindakan terhadap kekuatan-kekuatan besar di alam surgawi atas namanya? Kekuatan-kekuatan besar di alam surgawi, termasuk Gunung Dewa Dayu dan Istana Xingshen, telah diwariskan selama miliaran tahun di alam surgawi dan telah melewati berbagai krisis. Mereka adalah tulang punggung umat manusia di alam surgawi. Mereka pasti memiliki pemahaman tertentu di antara mereka dan tidak akan bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Bab 3733 Tingkat Umum. Namun, Tuan Tianzun juga mengatakan bahwa alasan Tuan Xiao Yao Agung tidak dapat secara langsung membela Anda adalah karena Anda tidak berkontribusi apapun kepada umat manusia. Tetapi jika Anda dapat berkontribusi kepada umat manusia, atau membangun prestasi militer yang gemilang, maka siapapun yang ingin menyentuh Anda, Tuan Tianzun akan memiliki alasan untuk bertindak. Berkontribusi kepada umat manusia. Qin Chen mengerutkan kening. Benar, Yang Mulia Zenyan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, banyak kekuatan teratas di dunia surgawi telah bersatu dengan semua ras dan semuanya berada di tanah alam semesta purba untuk melawan kekuatan seperti iblis. Di antara mereka, medan perang semua ras adalah tempat yang sangat penting. Di sana, banyak berkumpul untuk berkontribusi bagi dunia surgawi. Tuan Tianzun telah mengaturnya untukmu. Jika kau ingin menembus alam mulia, kau harus memasuki medan perang semua ras. Medan perang semua ras penuh dengan bahaya. Kau dapat membawa para master di bawah komandomu dan memasuki Kam Tiangong kami di medan perang semua ras. Pertama, kau dapat berlatih di medan perang semua ras. Kedua, kau dapat membunuh iblis dan berkontribusi pada umat manusia. Ketiga, dengan perlindungan Tiangong kami, kupikir pasukan biasa tidak akan berani datang ke kamp manusia kami dan menyerangmu. Pada saat itu, ketika kau menembus alam mulia, kau dapat memimpin pasukan manusia di kamp Tiangong kami untuk menaklukkan iblis. Setelah kau mengumpulkan sejumlah pahala militer dan menjadi tokoh tingkat jenderal umat manusia kami, tidak ada kekuatan yang akan dapat menargetkanmu. Pada saat itu, jika masih ada kekuatan yang menargetkanmu, Tuan Tianzun akan memiliki cukup alasan untuk bertindak. Tokoh tingkat jenderal, Qin Chen bingung. Di medan perang 10.000 ras, semua ras terbagi menjadi beberapa faksi. Faktanya, medan perang 10.000 ras telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ras manusia kita dan ras iblis sedang berada dalam pertempuran paling sengit. Setiap orang dapat mengumpulkan poin prestasi berdasarkan prestasi tempur mereka. Setelah mencapai level tertentu, mereka dapat menjadi jenderal, dan tergantung pada kekuatan prestasi tempur mereka. Hak istimewa yang bisa mereka peroleh di aliansi 10.000 ras juga bervariasi. Yang Mulia Zenyan berkata, menurutmu, bagaimana pasukan seperti Istana Dewa Bintang bisa menjadi kekuatan teratas di surga? Dan memiliki pengaruh tertentu, terlepas dari gaya mereka dalam bertindak. Yang terpenting adalah mereka semua telah berkontribusi bagi umat manusia. Dan mengapa Tuan Jinlin berani begitu mudah membunuh Yang Mulia Dunkong dari Istana Dewa Kekosongan? Itu juga karena, meskipun Tuan Jinlin adalah iblis, ia telah memberikan kontribusi besar dalam perang melawan iblis. Jika tidak, jika iblis berani begitu mudah membunuh seorang pemimpin pasukan manusia teratas kita, umat manusia pasti sudah memberontak sejak lama. Tentu saja, kekuatan Tuan Jinlin sendiri dan latar belakang guru agung yang bebas dan mudah juga menjadi faktor penentu.
Qin Chen dan yang lainnya mengangguk. Akhirnya memahami bahwa di alam surgawi, mereka yang memberikan kontribusi terbesar bagi umat manusia akan menerima sumber daya dan status yang lebih besar. Meskipun terkadang terasa agak tidak adil, hal ini juga menginspirasi banyak ahli manusia untuk berjuang meraih kesuksesan. Kalian bisa mempertimbangkan ini. Jika kalian bersedia bergabung dengan kubu Tiangongku, kalian bisa langsung mengikutiku. Jika tidak, aku tidak akan memaksa kalian. Ini hanya saran, kata Yang Mulia Zenyan dengan cukup terbuka. Larut malam itu, Paviliun Cendi mengadakan pertemuan lagi. Akhirnya, Qin Chen memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke medan perang 10.000 ras. Namun, Qin Chen juga memutuskan bahwa Ji Wuxue akan memimpin Jiru Yue, Yu Qiansui, Qing Qiuzi, dan yang lainnya langsung ke kubu Tiangong. Sementara ia sendiri akan mengambil rute yang berbeda. Mendengar kata-kata ini, Yu Qiansui dan yang lainnya terkejut. Chen, kau, raut wajah mereka berubah. Tak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan, kata Qin Chen. Tahu betul bahwa ia pasti telah menjadi sasaran para iblis dan kekuatan lainnya. Jika ia mengikuti mereka ke Kam Tiangong, hal itu pasti akan menarik perhatian besar, yang mengarah ke bahaya. Qin Chen juga telah menanyakan situasinya. Medan perang Myriad Races terbagi menjadi banyak faksi. Banyak kekuatan surgawi teratas memiliki faksi mereka sendiri. Selain itu, beberapa ras juga memiliki faksi mereka sendiri. Dan ada juga faksi campuran. Misalnya, faksi Tiangong seluruhnya terdiri dari bawahan Tiangong, membuat mereka terlalu mudah untuk ditargetkan. Jika leluhur iblis mengirim para ahli, itu justru akan menyebabkan masalah bagi Tiangong. Namun, Qiansui dan yang lainnya dapat merasa tenang dan menerobos di dalam faksi Tiangong. Mengingat kekuatan mereka, menembus ke tingkat yang mulia tidak akan lama. Adapun Chaos Poison Lord, Qin Chen telah meninggalkannya di 4 alam surgawi. Paviliun Dasdi dan Sekte Myriad Races masih membutuhkan penjaga, dan orang-orang biasa tidak akan mampu mengatasinya. Chaos Poison Lord harus bertanggung jawab untuk sementara waktu. Ji Wuxue dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Mereka semua tahu dia melakukan ini untuk mereka. Dan mereka merasa tersentuh sekaligus getir. Apa yang membuatmu tidak senang? Jangan khawatir, aku pasti akan mengukir tempat untuk diriku sendiri di medan perang 10.000 ras. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan biarkan aku meninggalkanmu, kata Qin Chen santai. Cek, Ji Wuxue mendengus. Tunggu saja, aku pasti akan mencapai level yang mulia sebelum kau. Setelah memutuskan untuk berbaris ke medan perang 10.000 ras, Paviliun Cendi segera bergerak, mengerahkan sumber daya, dan mempersiapkan semua orang. Malam itu, Yu Qiansui dan Jiru Yue tiba bersama dan menangkap Qin Chen. Ini, Qin Chen merasa canggung, menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Jangan berlama-lama, waktu akan habis saat itu, tegas Jiru Yue. Mereka berdua menangkap Qin Chen dan mulai menyerang. Ini, terlalu berat. Bahkan Qin Chen pun hampir tidak bisa menahannya. Dia mengerti niat mereka. Mereka telah bersama begitu lama. Dan sekarang mereka akan berpisah lagi setelah hanya beberapa saat bersama. Qin Chen tidak ingin ini terjadi. Tetapi ia tahu jika ia membawa Qiansui dan Ru Yue bersamanya. Bahkan dengan cakram giok penciptaan Qian Kun, identitas mereka akan terlalu kentara, menjadikan mereka sasaran empuk bagi para iblis. Ia tidak mau mengambil risiko itu. Demi Qiansui dan Ru Yue, Qin Chen rela mengorbankan nyawanya sendiri, menolak untuk menoleransi sedikit pun bahaya bagi mereka. Boom! Ketiganya naik ke puncak bersama-sama. Aura mengerikan memancar dari mereka. Secara mistis, Qin Chen merasakan hubungan di antara mereka. Dao agung di dalam diri mereka beresonansi. Kekuatan mereka bertabrakan dan menyatu, saling memperkuat. Esensi suci di dalam ketiganya menyatu, seolah menjadi satu. Berevolusi menjadi aura asal mula segala sesuatu. Akhirnya, Qin Chen berbaring di sana. Qiansui dan Ru Yue menyandarkan kepala mereka di lengannya. Mata mereka berkilauan dengan lamunan seorang wanita. Chen, apa kau bilang kita akan punya bayi? Gumam Qiansui. Bagaimana aku tahu? Qin Chen terbatuk-batuk. Aduh, Qin Chen menjerit kesakitan. Yu Qiansui mencubitnya dengan keras. Di sampingnya, Jiru Yue juga mencubit pinggangnya.
Bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Qian Sui. Sepertinya Chen masih bersemangat. Aku yakin kita berdua tidak bisa mengalahkannya sendirian. Gumam Jiru Yue. Mereka bertiga langsung tertawa terbahak-bahak.